Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian ya. Terima kasih kepada teman-teman ya yang telah hadir dalam Zoom meeting kita pada kali ini, yaitu kita menjelaskan tentang peluang bisnis yang sangat luar biasa ya, yang lagi tren sekarang yaitu Akas DAO ya. Akas DAO ini mengadopsi sistem yang namanya Olympus DAO ya. Apakah Akas DAO itu? Akas DAO ini akan menjadi memimpin generasi terbaru protokol DeFi untuk seluruh rantai ya. Nah, di bidang keuangan desentralisasi atau DeFi, Olympus DAO adalah salah satu protokol yang paling representatif. Ya, di sini Akas itu mengadopsi sistem Olympus DAO ya, yang lagi viral sekarang ya. Nah, itu yaitu protokolnya milik likuiditas ya, milik milik melalui apa likuiditasnya milik protokol ya. Jadi dia milik semua komunitas ya. Jadi tidak ada yang mengatur baik itu pasar maupun cukong ya. Nah, ini akan menghidupkan kembali kepercayaan terhadap desentralisasi ya. Kalau dulu kita lihat ada cek ya, dari cek kita maju ke DEX ya. DEX seperti ada namanya Radium ya, ada namanya PancakeSwap ya, ada namanya Uniswap dan lain-lain. Nah, pada waktu itu kita juga ada namanya Olympus DAO ya, dan sekarang adalah Akas DAO ya, untuk mengadopsi ke Akas DAO. Nah, ini Olympus DAO ini adalah pada awalnya ya, yaitu Olympus DAO itu pada titik keseluruhan konsep yaitu likuiditas milik protokol ya. Model dasarnya yaitu bond dan staking. Bond ini adalah obligasi ya, staking ya seperti kita tahu ya adalah proses staking ya. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini di era eksplorasi untuk pendapatan yang nyata ya. Untuk mengatasi ketidakstabilan dalam perkembangan ekosistem 1.0 di Olympus DAO ya, versi ekosistem akan ditingkatkan dan diluncurkan ya. Sub DAO dan ekosistem terintegrasi ya. Olympus DAO tidak lagi sekedar sebuah protokol mata uang ya, melainkan mulai menjajaki pembangunan ekosistem yang lengkap ya. Jadi di sini kita mulai ada namanya gagasan inti yaitu sub protokol, dan juga Olympus DAO tidak mengadopsi produk tunggal ya. Dia berevolusi secara jangkar ya melalui ekosistem di dalam dunia DeFi ya. Nah, ini adalah titik balik ya, merupakan keuangan desentralisasi ya. Seperti kita tahu ya, sekarang semua bisnis itu mengacunya ke Olympus DAO ya. Jadi yang namanya untuk keamanan likuiditasnya tetap tetap bisa dikendalikan oleh komunitas ya, tidak ada pemodal, jika ada pemodal besar dan mau menarik dana kapanpun itu tidak bisa ya. Tidak bisa, itu intinya melanggar prinsip desentralisasi ya, ataupun manipulasi harga ya. Harga misalnya orang beli di harga murah ya, tiba-tiba mereka jual di harga mahal dengan banyak-banyakan dengan banyak token yang mereka jual gitu kan, tapi tidak bisa ya. Yang namanya sistem Olympus DAO ini, maka LP itu akan dibakar ya, dibakar, dan kita akan mendapatkan namanya pakai sistemnya bond dan staking ya. Nah, ini pada kuartal 2025 ini awal yang baru ya, merupakan Akas DAO adalah protokol seluruh rantai diluncurkan secara global ya. Seperti kita tahu ya, hari ini teman-teman kita sudah berada di Hong Kong ya untuk melihat ya dan menyaksikan launchingnya untuk sistem Akas DAO ini ya. Nah, ini keunggulan untuk protokol inti Akas DAO ya, yaitu penguncian konsensus, desentralisasi, rekonstruksi kepercayaan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, ini ada namanya sorotan inti dari protokol seluruh yaitu Akas DAO, yaitu ada namanya pemusnahan mendorong harga ya, pokok dan bunga bersama, dan fleksibel untuk simpanan dan tarik ya. Nah, bagaimana cara kita bergabung dengan Akas DAO ini ya? Yaitu ada dua cara. Yang pertama, jalur pertama yaitu swap, swap atau istilahnya kita beli di market ya. Jadi kita masuk ke aplikasi Akas DAO ya, atau website Akas DAO ya, kita beli swap ya. Kita beli token AS ya, lalu swap, pilih, kita tinggal pilih nih, kita mau stakingnya yang di berapa hari ya. Nah, kita tinggal pilih nanti ya, dan dapat hasil kita setiapnya, rebase-nya setiapnya 12 jam. Jadi rata-rata kita dapatnya ya itu 0,23% sampai 0,95% per 12 jam. Berarti kita bisa dapat lebih dari 1% satu hari ya. Nah, untuk yang jalur kedua yaitu jalur obligasi yang saya bilang tadi. Obligasi ini ya lebih ke governance ya. Seperti obligasi ini sama seperti surat berharga ya kalau di dalam pemerintahan. Jadi kita mencoba untuk membeli surat berharga ya supaya
kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, sistem obligasi ini mulai diadopsi oleh kripto setelah diluncurkannya yaitu sistem Olympus DAO ya. Nah, terutama saat ini ya yang mengadopsinya adalah Akas DAO ya. Jadi untuk jalur obligasi sendiri itu terbagi jadi dari 3 ya. Ada namanya treasury obligasi, ada lagi namanya LP obligasi, dan juga obligasi pemusnahan ya. Nah, untuk siklus stakingnya sama, fleksibel ya. Ada bisa pilih 30, 60, 90, ya 180, 360, 480. Rebase-nya tetap sama dapat ya, yaitu 0,23 sampai 0,95 per 12 jam ya. Jadi rata-rata kita dapatnya per hari itu 2 kali ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi silakan Bapak Ibu tanyakan kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk token staking sendiri ya. Kalau kita misalnya ambil staking yang 24 jam itu kita belum bisa dapat ya. Untuk rebase hariannya kita belum bisa dapat. Nah, kalau kita pilih yang di 30 hari itu kita dapat ya 0,23 sampai 0,95 ya. Lalu dikali 0,05 ya. Lalu dikali ke 0,05. Bentar ya. Nah, itu yang untuk 30 hari ya, 30 hari. Untuk yang 90 hari kita dapatnya sama 0,23 sampai 0,95 tapi dikali 0,06. Jadi setiap 12 jam kita ditambah perkalian 0,06 kalau kita pilih yang 90 hari ya. Kalau kita pilih yang 180 hari kita tetap dapat 0,23 sampai 0,95 per 12 jamnya tapi dikali 0,07 ya. Jadi ditambah terus ya. Ditambah terus ya dari hasil kita selama kita mengunci modal ya. Yaitu 180 hari kita dikali 0,07, untuk 360 hari kita dikali 0,08, untuk 480 hari kita dikali 0,09 ya. Nah, semuanya kita dapat ini per 12 jam ya. Untuk satu harinya itu kita dapat 2 kali ya. Nah, ini untuk imbalan hasil bunga majemuk teoritis. Ini namanya sistem kompon otomatis ya. Nah, ini kan misalnya kita dapat dalam satu kali itu 0,6% ya. Kita kan dapatnya 2 kali nih, sehari 2 kali ya kita dapatnya. Nah, sehari 2 kali kita dapat ya. Per bulannya kita bisa dapat 42,58% ya. Per bulan ya kita dapat. Nah, untuk imbalan per tahunnya lebih dari 6.500% ya kita dapat. Kalau kita 0,06 aja itu per 12 jam. Kalau kita dapatnya 0,09 itu misalnya seharinya kita dapat 2 itu lebih dari 71% kita dapat ya. Nah, kalau tahunannya kita bisa dapat lebih dari 69.000% ya. Ini potensi staking yang sangat luar biasa di Akas DAO ini ya. Nah, ini untuk asumsi staking kita misalnya sebesar 1000 AS token ya. Nah, 1000 AS token ya. Kita misalnya dapatnya 0,6 per putaran ya. Per putaran kita dapat 0,6. Berarti sehari kita dapat 1,2% ya. Jadi kalau untuk 30 hari kalau kita 1000 itu dapatnya 1431 ya. Nah, kalau harga konsensus nanti tembus ke angka 100, kalau kita lihat ya sekarang harganya sudah mendekati 15 ya. Nah, itu luar biasa ya. Sekarang ini Akas DAO ini luar biasa ya. Nah, untuk sekarang ini 30 hari kita dapat 1.400 ya. Kalau dikalikan 100 dapatnya 143.000 dolar ya. Luar biasa ya untuk yang 30 hari. Kalau 60 hari kita dapat 2050 token AS ya. 2050 kalau kita kalikan 100 dolar saja harga AS per AS tokennya ya dapatnya 200.000 dolar lebih ya. Kalau 90 hari kita dapat 2.935 ya. Kalau harganya 100 dolar maka kita dapat 293.000 ya. Kalau misalnya 180 hari kita pilih ya kita dapatnya 8.600 ya. Kita kalau harga token AS itu 100 dolar ya kita dapat 861.000 dolar ya. Nah, kalau misalnya kita ambil yang 360 hari kita dapatnya 74.200 ya. Nah, kita kalau misalnya harga 100 kita bisa dapat potensinya yaitu 7.400.000 dolar ya. Gila ya, luar biasa ya. 7.400.000 dolar ya. Berarti luar biasa ya. Ini untuk staking yang 1.000 saja ya, begitu besar potensinya ya. Kalau untuk 360 hari berarti kita dapatnya 74 kali
besarnya ya dapatnya. Kita dengan modal 1.000 jadi 74.000 ya. Luar biasa ya staking untuk di Akas DAO ini ya. Nah, yang pertama saya bilang tadi kalau kita misalnya memilih untuk jalur yang obligasi ya, obligasi treasury ya. Obligasi treasury ini fungsinya sebagai koin supaya untuk mempertahankan harga koin ya. Misalnya contoh nih, token AS ini harganya turun di bawah $1 misalnya. Sistem akan secara otomatis memusnahkan token AS untuk memastikan harga tetap stabil. Namanya obligasi treasury ya. Jadi untuk menjaga harga agar tetap stabil ya. Nah, kalau kita pilih obligasi treasury ini, kita ambil misalnya yang 5 hari ya, kita dapat diskon yaitu 95 sampai 100% ya. Oke, kita mute dulu ya sebentar, teman-teman. Nah, kalau 30 hari kita dapat diskonnya yaitu 90 sampai 100%. Kalau 90 hari kita dapat 85% sampai 100%. Kalau 180 hari dapatnya 75% sampai 100% ya. Kalau 360 hari kita dapatnya 65% sampai 100% ya diskonnya. Kalau 480 hari kita diskonnya menjadi 60% sampai 100% ya. Tetap kita dapat ya 2 kali sehari yaitu rentang antara 0,23% sampai 0,95% ya. Nah, selanjutnya yaitu obligasi LP. Obligasi LP ini yaitu untuk mempertahankan likuiditas ya. Jadi semakin besar likuiditas, maka semakin besar komunitas ya. Jadi di sini semakin banyak orang yang berpartisipasi di dalam likuiditas ya, maka harga as token sendiri ya, likuiditasnya semakin besar, harganya semakin stabil ya. Nah, jadi tidak akan ada orang yang bisa manipulasi ya. Jadi fungsinya LP ini ya. Ya, teman-teman di mute dulu ya. Oke, untuk yang siklus blok 5 hari ya sama seperti obligasi treasury tadi sama ya dapat rentang diskonnya 95 sampai 100%. Kalau 30 hari rentangnya dapat 90 sampai 100% ya. 90 hari dapatnya 85% sampai 100% ya. 180 hari dapatnya 75% sampai 100% ya. 360 hari dapatnya 65% sampai 100%, 480 hari dapatnya 60% sampai 100% ya. Di sini tetap kita dapat rebase-nya ya setiap 12 jam yaitu rentang di angka 0,23% sampai 0,95% ya. Itu jadi per 12 jam ya. Jadi kita dapatnya 2 kali per hari ya. Nah, ada lagi namanya obligasi pemusnahan ya. Obligasi pemusnahan ini untuk meningkatkan selain dia untuk meningkatkan pool atau LP tadi ya, liquidity pool tadi ya, dia juga bisa untuk meningkatkan harga AS itu sendiri ya. Jadi fungsinya ada namanya burning ya, sistem burning atau sistem pemusnahan token ya. Jadi semakin banyak di sini orang yang berpartisipasi di dalam obligasi burning, maka ya atau obligasi pemusnahan, maka harga token AS itu akan semakin terbang ya, semakin demun ya. Nah, itu. Jadi ada juga sama kalau kita ambil siklus-siklusnya ya, kita bisa ambil yang 5 hari dapat diskon 95% sampai 100%, 30 hari sama ya 90 sampai 100%, 90 hari juga sama ya 85% sampai 100%, 180 hari juga 75% sampai 100%, 360 hari dapatnya 65% sampai 100%, 480 hari dapatnya kita diskon 60% sampai 100%. Nah, untuk rebase-nya sendiri tetap kita dapat ya per hari ya kita itu dapatnya 2 kali yaitu rentang 0,23% sampai 0,95% ya. Nah, ini hadiah resonansi. Hadiah resonansi ini adalah ketika kita aktif ya. Aktif ya, ketika kita aktif mempromosikan Akas DAO ini ya, mempromosikan token AS ya, berpartisipasi di dalam misalnya menjadi investor ya. Oke, kita mempromosikan ke teman-teman kita ya, ke keluarga kita ya, kita akan mendapatkan porsi yang seperti ini ya. Nah, yang pertama, nah, ketika kita mau aktif ya di dalam bisnis yang namanya Akas DAO ini, kita minimal harus punya kepemilikan token AS itu senilai $100. Nah, contoh ya. Ini sebagai contoh aja, misalnya token AS itu $10 harganya ya. Berarti kita minimal ada 10 token kayak gitu ya.
Kan 10 dikali 10 sama dengan $100 ya. Jadi kita minimalnya itu $100 ya. Ketika kita misalnya mendapatkan direct referral atau orang yang kita sponsorin langsung ya, kita akan mendapatkan pendapatan atas bawah ya. Jadi orang yang ngajak kita juga kita dapat penghasilan ya, yaitu 10% untuk ke atas, jaringan ke atas dan jaringan ke bawah. Ini suatu sistem yang sangat luar biasa ya. Sistem yang pertama kali saya jelaskan. Untuk yang sebelum-sebelumnya kita belum pernah dapat sistem yang begini ya. Itu sistem Akasdao ini sistem yang sangat luar biasa ya. Nah, yang kedua yaitu $200 ya, dengan 2 referral ya. Kita akan mendapatkan 2 generasi ya. 2 generasi itu ke atas dan ke bawah ya. Dapatnya 5% ya. Sampailah ada namanya $300, $400 ya, $500, $600, $700, $800 dan $900 dan terakhir yaitu $1.000. Nah, kalau kita misalnya kepemilikan token AS kita senilai $1.000 dengan kita referensi kepada langsung kita, yaitu jalur langsung kita, yaitu 10 orang ya, kita akan mendapatkan 10 generasi. Luar biasa ya di Akasdao ini. Kita mendapatkan 10 generasi, dapatnya rentang pendapatannya ini ya, 10%, 5%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 1%, 1% ya. Jadi sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat ini porsinya seluruhnya hampir lebih dari 30% ya. Oke ya. Nah, ini mekanisme yang saya bilang tadi ke atas dan ke bawah tadi ya. Kalau untuk ke atas itu rasionya 1:1 ya. Jadi semakin banyak kalian mereferensikan ke teman ya, semakin banyak orang teman-teman Anda mereferensikan ke teman yang lain, maka kita akan mendapatkan semakin banyak generasinya ya gitu. Nah, untuk yang kedua resonansi ke bawah yaitu 1:n. Jadi semakin banyak orang yang kita referensikan, maka kita semakin banyak dapat ya. Untuk penjelasannya seperti ini nih ya, sebagai contoh. Misalnya si A itu 1.000 $1.000 dalam token AS tadi ya. Dia mereferensikan 10 orang ya, masing-masing orang itu joinnya $100 ya. Maka si A berhak mendapatkan bonus generasi atas dan bawah ya, seperti ini ya. Nah, rasionya 10, 5, 3, 2, 2, 2%, 2%, 2%, 1%, 1% ya. Ini untuk yang penghitungannya. Untuk lebih lanjut lagi silakan teman-teman Bapak Ibu tanyakan kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini ada lagi namanya hadiah gelar ya. Hadiah gelar ini istilahnya reward ya, reward. Jadi kita ketika mencapai peringkat tertentu maka kita akan mendapatkan reward yang luar biasa lagi dari AS ini ya, dari Akasdao ini ya. Nah, pertama ada namanya P1 ya. P1 itu kita minimal kepemilikan kita pribadi, yaitu staking kita pribadi, yaitu 1.000 ya. Dengan orang yang kita direct langsung kita 10, dengan omset 20.000, maka kita akan dapatkan 15% ya. Nah, rasio atas bawahnya belum Pak ya, belum dapat ya. Untuk yang di sini kita mendapatkan rasio pendapatannya 50% dari jumlah seluruh orang yang kita referensikan ya. Untuk yang P2 itu 1.500 dengan jumlah rujukan 10 dengan omset 60.000. Ini syarat ya, syaratnya. Jadi teman-teman harus penuhi ya. Jadi kalaupun misalnya sudah 60.000 tapi referralnya masih 8, maka dipenuhi dulu syaratnya ya. Jadi untuk mencapai peringkat yang namanya P2 ya. Nah, jadi harus 10 direct ya, dapatnya 25% ya. Nah, P3 2.000 ya, untuk staking kita pribadi 10 orang yang kita referensikan dengan omset 150.000 kita dapat 35% ya. P4 ya, kita $3.000 ya, dengan 15 orang yang kita referensikan secara langsung dengan omset $350.000 kita dapat 45% ya. Ada lagi P5. P5 ini $5.000 ya, dengan apa namanya orang kita referensikan 15 orang ya, dengan omset 800.000 kita dapat 55%. Nah, ada lagi namanya P6 ya. P6 ini adalah 10.000 dengan referensi 15 orang ya, dengan omset 1,6 juta dolar ya. Dapatnya 65% ya. Ada lagi namanya P8 ya. P7 dulu ya. P7 20.000 ya, dengan 20 direct ya. Omsetnya 3.500.000 ya, dapatnya 75%. Ada lagi P8 20.000 juga dengan mereferensikan 20 orang ya. Omsetnya 7.500.000 ya, dapatnya 85%. 9 P9 yaitu 20.000 juga mereferensikan 20 orang ya, dengan omset 15 juta dolar, dapatnya 95% ya. Ada lagi namanya P10. P10 ini kita sama 20.000 ya, mereferensikan tapi 30 ya, 30 direct ya. Dengan omset 30 juta ya, kita dapat
105% ya. Ada lagi peringkat kehormatan ya lah, dianggaplah peringkat kehormatan ya, karena masing-masing directnya itu langsung naik ke P10 juga, sama peringkat yang sama ya, tapi dua jalur ya, dari 30 itu dua jalur yang berbeda ya. Dari dua jalur yang berbeda itu ada P10 sama seperti kita ya, sama seperti Anda, maka Anda layak menjadi P11 ya. P11 ya. P11 ini mendapatkan lebih tambahan lagi ya, dapat 115% ya, dan rasio atas bawahnya dapat 2% ya. Berarti luar biasa sekali ini ya untuk yang peringkat P11 ini. Ada lagi yang namanya P12. P12 ini yang P10 tadi naik menjadi P11 ya, maka Anda mendapatkan 125% dan 3%. Ini besar sekali Pak, 3% ini ya. Itu sudah omset kita udah nggak kehitung lagi Pak. Di sini aja udah hitungnya $30.000, itu anggap aja kali 3% Pak. Itu ngeri Pak uangnya Pak. Ya, ngeri kalau kita hitung ya. Itu bonusnya luar biasa ya di Akasdau ini. Ya, semua itu dibayarkan per hari ya Bapak Ibu. Ya, dibayarkan per hari Pak. Ya, jadi Bapak harus tahu itu bahwa kita ini bisnisnya harian ya. Nah, ini hadiah rujukan, hadiah mereferensikan ya. Hadiah mereferensikan ini dapat hanya untuk, nah ini saya tekankan ya, hanya untuk orang-orang yang berperingkat P1 sampai P12 Pak Bu. Nah ini ya, jadi jangan salah salah tanggapan teman-teman. Pak, kenapa saya belum dapat Pak generasi 2 3? Iya Bapak kan belum berperingkat. Ketika Bapak sudah berperingkat, ya Bapak Ibu berperingkat, baru bisa dapat kualifikasi untuk hadiah rujukan. Begitu ya. Dapatnya sama Pak. Generasi pertama itu 2%, generasi kedua dapat 2% juga. Begitu juga sampai generasi ke-10 untuk P1 sampai P12 itu dapatnya 2% ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ini pada pajak pendapatan. Pajak pendapatan ini istilahnya capping lah ya kalau di dalam bahasa bisnis itu ya, capping. Jadi capping itu ketika kita mau menarik bonus ya, maka kita harus ada yang namanya rasio pajak ya. Istilahnya untuk ketahanan sistem di Akasdau ini saya sangat senang ya ada kayak gini ya. Jadi semakin harga AS itu akan semakin terjaga ya dengan adanya capping seperti ini. Jadi orang tidak menjual seluruh bonusnya secara langsung gitu ya, tapi dibatasi dengan yang namanya siklus blok ya. Yang itu untuk 5 hari itu dapat pajaknya 15% ya. Kita dipajak 15% ya, ada yang 10 hari pajaknya 10%, 15 hari pajaknya 5%, kalau 20 hari kita pilih pajaknya 1% ya. Tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana. Contoh ya. Contoh misalnya teman-teman ya, ini kita langsung aja ya. Kita ini kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Bentar, sebentar. Ini kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Nah, contoh nih, misalnya bonus kita 1.000 ya, bonus kita 1.000 ya. Kita ambil yang nih, kita ambil yang 5 hari ya, 5 hari itu kita 15%. Jadi 1.000 ya dikurang 15%, berarti kita dapatnya 850 ya. Karena dibagi 5 hari ya. Gelap. Layarnya gelap. Oh, layarnya gelap. Sorry. Bentar ya. Bentar kita ini dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, misalnya 1.000 ya. 1.000. Kita ini kan kalau kita ambil yang 5 hari kan 15 dikurang 15% dulu. Nah, kita dapatnya 850 ya. Karena kita ambil yang 5 hari ya, maka dibagi 5. Jadi kita per harinya dapat $170 kayak gitu ya. Begitu juga yang kita pilih misalnya yang 10 hari ya. Sebentar. Ini saya mau geserkan dulu. Kalau yang 10 hari itu 10% kan. Jadi kita dipotong misalnya anggap 1.000 kita dapat bonus ya. Nah, ini 10 hari ya kita dikurang 10%. Berarti kita dapatnya 900 ya. Nah, dibagi 10 hari. Ini kita dapat $90 per harinya. Kayak gitu Pak Bu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu ya. Yang ini ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi di situ caranya. Ada yang 15 hari 5% ya, 20 hari 1% ya. Nah, ini ada lagi istilahnya ya, rasio hadiah ya. Ini yang didapat intinya ini berdasarkan rumus dari perusahaan ya.
Nah, kalau Pi1 itu rasio hadiahnya 40%, Pi2 rasio hadiahnya 30%, Pi3 rasio hadiahnya 20%, Pi4 rasio hadiahnya 10%. Nah, untuk lebih lanjut lagi tentang yang namanya hadiah balik dana ini ya, silakan teman-teman tanyakan kepada para pengundang teman-teman ya. Nah, ada lagi namanya hadiah layanan ya. Oke, kita ini dulu ya, sebentar. Kita mute dulu ya, Pak, Bu. Ya, ini ada lagi namanya hadiah layanan ya. Hadiah layanan ini berlaku untuk bergelar Pi1 sampai Pi12 saja, Pak ya. Yang stakingnya itu lebih dari 180 hari. Nah, itu ada syaratnya, Pak ya. Jadi Pi1 sampai Pi12 yang lebih dari 180 hari. Kalau Bapak misalnya masih stakingnya 90 hari, maka ini tidak dapat ya, tunjangan namanya ya. Jadi tunjangan ini hanya berlaku untuk teman yang staking mulai dari 180 hari sampai 480 hari ya. Kalau dia Pi1 dapat tunjangan 5%, kalau Pi2 dapat tunjangan 5%, kalau Pi3 dapat tunjangan 5%, Pi4 sampai Pi12 dapat tunjangan lagi 5% ya. Jadi insentif ini insentif yang berkelanjutan ya. Jadi luar biasa ya Akas ini memberikan bonus-bonus yang luar biasa ya di Akas ini. Nah, ini mekanisme inti dari apa potensi Akas DAO ini yang pertama tadi mekanisme obligasi tadi, obligasi untuk mempertahankan harga, untuk mempertahankan likuiditas ya, dan untuk menaikkan harga ya. Jadi itu. Untuk mekanisme staking sendiri ya, kita dapat per tahunnya itu lebih dari 74 kali ya, atau 74.000% ya kita bisa dapat ya. Luar biasa untuk staking ya. Ini obligasi pemusnahan tadi untuk meningkatkan LP dan harga koin ya. Ini mekanisme resonansi itu bonus-bonus yang kita dapat tadi, gelar adalah bonus reward ya. Ini hadiah rujukan, ini adalah hadiah ketika kita mereferensikan orang ya. Ini hadiah layanan untuk pertambahan bonus ya. Ini ada mekanisme pajak ya, mekanisme pajak ini yang itu saya bilang tadi untuk sebagai keeping dari perusahaan ya. Hadiah balik dana tadi ya untuk meningkatkan agar komunitas lebih bergerak mandiri ya. Ini mekanisme pemusnahan untuk meningkatkan harga token ya. Ini mekanisme pembukaan hadiah yang dirilis ya. Ini untuk transaksi yang berlaku yaitu hanya di AS dan USDT ya. Nah, di sini ya moto yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Akas DAO yaitu berpartisipasi bersama, kepemilikan bersama, pertumbuhan nilai bersama ya. Jadi istilahnya kalau bahasa simpelnya yaitu dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Nih Akas DAO ini sangat luar biasa ya. Sekarang ini masih berlaku ada namanya sistem COC ya. Beruntunglah teman-teman yang sudah bergabung di sistem COC ya, itu akan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya ya tentang Akas DAO ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada teman-teman ya, kita buka sesi tanya jawab untuk presentasi Akas DAO hari ini ya. Oke, dipersilakan. Ya, Oke, Bang Hendra. ya, terima kasih